bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu rantai makanan? Saya Pak. Oke, persilakan. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan atau dimakan antar makhluk hidup. Itu untuk memperoleh energi dalam suatu ekosistem. Paling kita tahu itu di hutan-hutan begitu Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada Riza Mustafa telah menjawab. Kepada Riza Mustafa, apakah bisa memberikan sebuah contoh Bisa, dari Pak. rantai makanan itu? Ya Pak, bisa Pak. Yang paling itu ada padi sebagai konsumen satu, lalu padi itu dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang sebagai puncak rantai makanan. Oke, terima kasih kepada Riza Mustafa. Berikan aplaus dulu kepada Riza Mustafa. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Pada hari ini kita akan bagi sebuah kelompok, tapi karena hanya 3 orang yang hadir, kita akan buat satu kelompok saja. Oke, di sini ada sebuah kertas yang akan kalian kerjakan sebagai satu kelompok. Di sini kalian akan tulis apa itu tentang rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Kalian tuliskan nama setiap komponen beserta perannya. Yang kedua, ada apa yang akan terjadi pada ekosistem jika populasi katak tiba-tiba punah, dan kalian akan jelaskan dampaknya. Yang soal ketiga yaitu kalian akan buatlah satu contoh rantai makanan yang berbeda dari gambar di atas. Yang soal pertama, kalian paham? Paham. Oke, kertas mana ketua kelompok akan Saya Pak. Oke, kelompok dari kelompok kita kerjakan. Dipersilakan untuk kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Iya, pakai musik. Kepada ketua kelompok dipersilakan. Ini mulai dari nomor 1 ya Pak? Iya, dari nomor 1 saja. Oke Pak. Jadi di sini saya menjawab, di sini soalnya ada perhatikan gambar rantai makanan berikut. Ada rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Baru di sini soalnya tuliskan nama setiap komponen beserta perannya. Produsen atau konsumen tingkat berapa. Jadi ada padi produsen,
baru belalang konsumen 1, kemudian ada katak konsumen 2, dan ular konsumen 3, kemudian yang terakhir ada elang konsumen 4. Itu jawaban nomor 1, Pak. Oke, berikan aplaus kepada pertama. Kepada materi kedua. Baik, di sini ada yang ditanyakan apa yang akan terjadi pada ekosistem jika populasi katak tiba-tiba punah dan dampaknya pada komponen lain dalam rantai makanan tersebut. Jadi ketika katak akan punah, maka populasi yang terjadi yaitu efek domino atau berantai. Ini menyebabkan ledakan populasi hama serangga. Aduh, ulang-ulang. Iya, sebentar langsung Pak Ima Jo. Iya, langsung kita nanti yang foto sih. Oke, kepada pemateri kedua dipersilakan. Jadi di sini yang ditanyakan apa yang akan terjadi pada ekosistem jika populasi katak tiba-tiba punah dan dampaknya pada komponen lain dalam rantai makanan. Jadi populasi katak-katak tiba-tiba punah yang akan terjadi yaitu efek domino atau berantai. Ini menyebabkan ledakan populasi hama serangga, penurunan drastis hewan pemangsa katak seperti ular atau burung, dan gangguan keseimbangan alam secara menyeluruh. Oke, berikan aplaus kepada pemateri kedua dan selanjutnya kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya itu berbunyi seperti ini. Buatlah satu contoh rantai makanan lain yang berbeda dari gambar. Misal rantai makanan di laut atau di sawah. Dan jelaskan urutannya. Untuk jawaban di sini saya ambil rantai makanan yang ada di laut. Yang pertama itu ada fitoplankton sebagai produsen, lalu ada zooplankton sebagai konsumen 1, lalu ada ikan kecil sebagai konsumen 2, lalu ada ikan tuna sebagai produsen konsumen 3, dan ada hiu sebagai konsumen 4 atau sebagai puncak rantai makanan yang ada di laut. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada pemateri ketiga. Baik, itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Dari materi ini apakah ada yang kalian bisa pahami? Ada Ada Pak, tentang rantai makanan. Nah, Ada di kalau- hutan maupun di laut. Apa itu rantai makanan? Jika yang kalian pahami itu. Rantai makanan adalah sistem makan atau dimakan yang ada di hutan maupun di laut. Seperti contohnya yang tadi sudah kita paparkan, seperti padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen, dan katak konsumen, dan hal-hal yang lainnya, Pak. Oke, terima kasih kepada John Mustafa, dan untuk dan terakhir kita tutup presentasi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.